Nah, kita lihat soal nomor satu. Jadi di soal nomor satu ini kita lihat kata kuncinya, seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke klinik. Nah, dengan keluhan kedua pandangan mata kabur. Pandangan mata kabur dirasakan pada kedua mata disertai dengan penurunan kemampuan membaca. Pasien memiliki riwayat merokok sejak usia muda. Nah, dari pemeriksaan funduskopi didapatkan gambaran drusen disertai atrofi epitel pigment retina. Diagnosis yang tepat adalah, nah jawabannya adalah dry ARMD. Nah, mengapa dry ARMD? Nah, kalau eksudatif ARMD atau wet ARMD, nah itu lebih ke arah neovaskularisasi. Itu. Sedangkan kalau yang dry ARMD itu lebih ke arah drusen sebenarnya. Walaupun pada eksudatif ARMD atau wet ARMD itu juga bisa muncul drusen. Nah, sedangkan kalau retinopati hipertensi itu gejalanya lebih ke silver atau copper wire, ya. Nah, kemudian bisa juga hingga muncul ghost vessel. Nah, atau bisa juga ada yang namanya macular star. Nah, sedangkan kalau yang wet ARMD sebenarnya adalah nama lain dari exudative ARMD. Kemudian ada juga retinopati degeneratif. Ini bukan termasuk dalam gejala yang dimaksud. Nah, jadi untuk ARMD sendiri itu merupakan degenerasi makular yang mengenai biasanya orang lebih dari 59 tahun atau 60 tahun ke atas. Faktor risikonya antara lain keturunan, nutrisi, merokok, gitu ya. Nah, dan tandanya salah satunya adalah occurrence of drusen. Nah, drusen itu apa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah drusen. Nah, kita lihat nih, AMD itu terbagi menjadi dua. Ada yang tipe non-eksudatif, ada yang tipe eksudatif. Apa bedanya? Kalau yang non-eksudatif, nah itu kurang lebih gejalanya hampir sama. Penurunan tajam penglihatan sentral, gangguan adaptasi gelap, ya. Nah, tetapi biasanya ditemukan hard drusen. Ini ya. Nah, karena dia ini tidak ada neovaskularisasi, maka kita hanya terapi faktor risiko dan pemberian obat-obatan terutama antioksidan. Misalnya adalah vitamin C. Nah, bagaimana dengan yang tipe eksudatif? Nah, untuk yang tipe eksudatif itu yang pertama gejalanya hampir sama. Yang beda di sini terutama adalah skotomanya. Kalau AMD yang eksudatif itu lebih cenderung ke sentral, sedangkan kalau yang non eksudatif atau yang dry itu pada parasentral. Kita lihat nih, tandanya ada apa saja. Nah, bisa muncul drusen juga, tetapi biasanya berhubung ada yang namanya choroidal neovascularization atau peningkatan neovaskularisasi dan juga terdapat bisa muncul bintik-bintik perdarahan. Nah, karena ada neovaskularisasi, maka terapi yang kita berikan adalah antivaskular endothelial growth factor. Ini adalah untuk mengetesnya kita bisa menggunakan yang namanya Amsler grid. Nah, jadi dari Amsler grid ini akan terlihat adanya garis-garis yang miring. Nah, ini kita sebut dengan metamorpsia. Nah, kita lanjut ke soal nomor kedua. Seorang perempuan 35 tahun datang ke UGD-RS untuk melakukan visum. Pasien mengaku ditembak dengan menggunakan senjata api oleh rekannya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka berbentuk bulat. Nah, kemudian terdapat kelim jelaga dan kelim tato. Nah, berapa jarak luka tembak? Nah, ini dia ada kelim jelaga dan dia ada kelim tato. Makanya jaraknya termasuk yang dekat, yaitu 15 hingga 30 cm. Dekat ya? Oke. Nah, apa bedanya? Gitu ya. Nah, jadi ini tadi ya pertama dia mengaku ditembak menggunakan senjata api dan kita lihat dia ada kelim jelaga dan ada kelim tato. Nah, jarak dari luka tembak sendiri kita bagi menjadi tempel. Tempel itu biasanya ada kelim senjata atau bekas senjata. Nah, kemudian sangat dekat itu biasanya ada kelim api, kelim jelaga, kelim tato, dan juga kelim lecet. Nah, kenapa? Karena di jarak 15 cm itu biasanya sudah melepaskan bubuk-bubuk mesiu sehingga bisa muncul kelim jelaga dan kelim tato. Nah, kurang lebih di jarak 30 cm juga sama. Nah, begitu lebih jauh lagi, jaraknya kita sebut dengan jarak dekat, yaitu 60 cm, biasanya hanya terdapat kelim tato dan kelim lecet.
karena jelaganya itu sudah turun ke mengendap atau sudah jatuh ke tanah. Nah, begitu lebih dari 60 cm, tatonya sudah hilang karena sudah mengalami pembakaran hampir semuanya, maka yang muncul itu hanya lecet. Maka itu yang kita sebut dengan keling lecet. Demikian pembahasan soal kali ini. Terima kasih.